Percayalah, kekuatan untuk mengubah perasaan Anda ada dalam diri Anda. Seringkali yang kita perlukan hanyalah memahami bagaimana pikiran kita bekerja, terutama ketika emosi negatif terasa begitu mendominasi, seolah-olah ada suara tak diundang yang hinggap di kepala. Nah, melalui video ini, mari kita menjelajahi bagaimana konseling individu menggunakan pendekatan REBT dapat mengajarkan Anda untuk mengheningkan suara tersebut dan menggantinya dengan perspektif yang jauh lebih konstruktif. Ini merupakan pendekatan berbasis bukti yang dapat membawa perubahan nyata dalam hidup Anda. Waalaikumsalam. Yes, Ustaz. Bisa masuk? Duduk dulu ya. Gimana? Sudah nyaman posisi duduknya? Sudah nyaman, Bu. Oke. Ini Dina dari kelas 10A ya? Iya, Bu. Saya yang dari kelas 10A. Ibu tuh lupa Pak Dina sama kelas kamu. Tapi kalau Mbak Dina ya Ibu ingat. Iya, Bu. Mungkin karena tahu banyak yang namanya Dina ya, Bu. Iya, mungkin ya. Senang nih Ibu Dina bisa datang ke ruangan Ibu. Gimana kabar Dina hari ini? Sehat? Saya sehat, Bu. Baik juga. Tapi ya nggak terlalu baik juga sih. Loh, kenapa ini? Dina habis dari tadi, betulan? Iya, tadi itu habis pelajaran matematika, Bu. Yang diajar Pak Hasan itu. Jadi Dina kepikiran sama pelajaran matematika ya? Iya, Bu. Soalnya kan itu bikin pusing gitu ya. Iya, kan matematika itu angka semua ya, jadi bikin pusing gitu. Iya, begitu. Dina, apa nih dari tadi lihat-lihat kok kayak nggak tenang ini kenapa? Iya, Bu. Saya itu sedikit cemas. Makanya saya kesini mau menemui, mau cerita gitu. Cemas kenapa ini ya, Dina? Coba tenang dulu. Ikuti instruksi Ibu. Ya, tarik nafas. Dua, ulangi lagi. Gimana? Sudah sedikit tenang, Ibu. Oke, sekarang berarti Nina kan cerita soal kecemasan Nina ya? Iya, Bu. Saya mau konsultasi soal kecemasan saya ini. Oke, berarti Nina akan konseling dengan Ibu. Sebelumnya Nina sudah tahu apa itu konseling? Belum, Bu. Saya belum pernah juga melakukan. Oke, sedikit dijelaskan agar Nina bisa paham ya. Nah, konseling ini adalah nanti Ibu membantu Nina dalam menyelesaikan atau mengarahkan Nina dalam menghadapi masalah yang Nina alami sekarang. Nah, tapi keputusannya tetap di diri Nina sendiri, bukan di Ibu. Gimana? Mengerti? Iya, Bu. Saya sudah ada gambaran soal kegiatan ini. Nah, sebelum melanjutkan konseling, Ibu akan menjelaskan sedikit apa saja yang ada di konseling. Yang pertama itu ada asas-asas Nina, ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan juga kesukarelaan. Nah, jadi Nina kalau cerita ke Ibu ini akan terjamin kerahasiaannya Nina. Jadi Nina bakal aman lah cerita dengan Ibu. Jadi nggak usah takut kalau bocor kemana-mana. Yang kedua itu keterbukaan Nina. Nina bisa cerita dengan Ibu secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi nanti kita bisa
belum cukup, kita bisa atur jadwal lagi untuk bertemu. Bagaimana? Ya, 40 menit aja. Oke, 40 menit ya. Nah, Nina sekarang bisa ceritakan ke ibu apa yang membuat Nina cemas. Jadi gini Bu, saya itu sekarang sedikit cemas. Soalnya kan udah mau ujian ya Bu. Nah, saya itu juga takut kalau nanti hasilnya itu nggak baik. Loh, kenapa Nina berpikir nanti hasilnya nggak baik, Nina? Soalnya sebelumnya itu nilai saya udah nggak bagus Bu. Saya itu jadi mikir kalau saya itu nggak terlalu pintar untuk semua mata pelajaran. Jadi karena kegagalan ujian sebelumnya, Nina berpikir kalau ujian nanti itu Nina bakal gagal lagi gitu. Iya gitu Bu. Nah, Nina tahu nggak apa artinya kalau terlalu terpaku pada masa lalu? Saya nggak terlalu berkembang sih Bu kalau terlalu mikirin sama yang sudah terjadi. Nah, benar Nina, kalau kita terlalu terpaku pada masa lalu, kita tuh nggak bakal bisa berkembang. Nah, juga kesempatan yang harusnya bisa kita dapat itu nggak kita dapetin gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa Nina lakuin buat meredakan rasa cemas Nina? Coba Nina pikirkan terlebih dulu. Mungkin saya perlu berpikir kalau saya sudah belajar nanti hasilnya juga pasti baik. Nina itu orang yang bagus, jadi kamu yakinin diri sendiri ya, ujian nanti bisa kamu lakukan dengan baik. Nah, selanjutnya apa yang sudah kamu atau apa yang akan kamu persiapkan untuk ujian yang akan datang nanti? Mungkin saya bakal buat jadwal rutin buat belajar sih Bu, supaya nggak membebani diri sendiri. Oke, jadi kamu bakalan buat jadwal belajar ya, supaya jadwal belajar kamu ini lebih terarah dan teratur gitu. Iya Bu, kayaknya itu bisa saya lakukan sih Bu. Oke, kira-kira bakalan kamu terapin kapan nih jadwal belajarnya? Mungkin nanti malam saya bakal buat jadwal belajar sih Bu, biar saya tahu waktunya kapan belajar itu. Oke, jadi bisa terapin nanti malam ya, kan tidak sebentar lagi ujiannya akan dimulai ya. Iya Bu. Nah, jadi untuk kedepannya Nina harus terus merawat pikiran Nina ya, agar selalu berpikiran positif, kedepannya tidak merasa gagal dan bisa berkembang lagi. Nah, gimana nih perasaan Nina setelah ketemu sama ibu? Saya merasa lebih baik Bu. Saya bakal coba yang terbaik yang saya bisa. Bagus. Nah, untuk melihat kemajuan Nina, kira-kira Nina mau untuk konseling selanjutnya? Mungkin seminggu lagi ya Bu. Oke, jadi seminggu lagi ya Nina mau konseling lagi. Untuk waktunya sama seperti sekarang atau gimana Nina? Iya, disamain aja sama yang sekarang Bu. Itu samain aja sekarang. Nina sudah ingin selesai cerita. Sekarang Nina ada yang ingin ceritakan lagi atau tidak nih? Mungkin untuk hari ini cukup itu dulu Bu yang saya ceritakan. Oke, berarti cukup ya. Kita kan tadi sudah membahas masalah kecemasan Nina, solusinya apa, dan lain sebagainya. Jadi kita cukupkan untuk sesi konseling dari ini. Nina di sini masih ada pelajaran nih. Iya Bu, di sini ada pelajaran jadi mau langsung ke kelas aja. Dan ini juga sudah Nina. Kalau gitu ibu mau berterima kasih pada Nina sudah mau berbagi ceritanya kepada ibu. Semoga hari Nina hari ini menyenangkan ya. Iya Bu, saya juga mau berterima kasih ke Ibu soalnya Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Nina. Kalau gitu saya pamit ke kelas dulu Bu. Selamat ya Nina. Iya Bu. Thank you.